Tuhan, kami katakan, hanya Engkau yang layak menerima segala pujian. Hanya Engkau yang patut kami sanjung tinggi. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja, Tuhan. Kami mendengar firman-Mu, Tuhan. Pengurapan-Mu ada atas kami, untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu. Begitu juga bagi hamba-Mu ya Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan itu sungguh bersumber daripada hati-Mu ya Bapa. Sehingga kami Kau dapati boleh berbuah Tuhan, berbuah dan menjadi penurut-penurut-Mu Tuhan, untuk mematuhi firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudaraku, sekali lagi puji Tuhan, selamat tahun baru. Berkali-kali kita katakan selamat tahun baru sepanjang Januari, pokoknya masih sah ya saudaraku ya. Tahun baru, kan masih Januari kan ya. Puji Tuhan saudara, bersyukur mungkin masih banyak juga yang belum pulang dari luar kota, tapi sudah sebagian besar mungkin sudah pulang. Kita hanya mungkin ada yang nggak bisa liburan, tapi ada juga yang berlibur. Dari mana kita tahu kawan kita berlibur? Ya banyak status ya, banyak story. Hello guys, kami OTW. Betapa indahnya Danau Toba. Wah, ada yang ke Danau Toba nih berarti. Wah, ada yang juga liburan ke Ladang. Enak kali duriannya, katanya gitu. Sampai lupa dia sama kawan-kawannya kali ya, saking enaknya. Tapi begitulah serba-serbi ya saudaraku ya. Kita bersyukur, dan yang nggak bisa liburan pun, atau yang hanya di kota ini saja pun tetap bersyukur. Karena pasti segala sesuatunya indah ya saudara ya. Nggak bisa berlibur pun tetap bersyukur. Tapi hari ini kita kembali mau belajar firman Tuhan tentang memberi sedekah yang dikehendaki Tuhan ya saudara ya. Ayat ini diambil dari Matius 6 ayat 1-4 tentang bagaimana Tuhan Yesus sendiri sedang mengajarkan bagaimana memberi sedekah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin kita berkata, apa itu sedekah ya? Mungkin langsung kalau sedekah itu langsung berpikir, oh pengemis di pinggir jalan. Oh Bu, minta uang Bu kasihlah aku Bu, atau gitu. Karena itu langsung pikirannya ke sana. Tapi kita bisa lebih dalam lagi untuk belajar hal itu ya saudara ya. Kita buka Matius 6 ayat 1-4. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara, ayat ini dalam perikop ini, dalam Matius 6 ayat 1-4 ini, khusus Tuhan memang mengajari tentang salah satu kewajiban orang Yahudi yang memang dia yang dilakukan pada saat itu oleh orang-orang Yahudi, yaitu ya, saudaraku ya. Matius 6 kalau kita membaca benar-benar dia terdiri dari 34 ayat. Dia itu terdiri dari 5 perikop. Di situ diajarkan hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran. Itu semua dirangkum di dalam khotbah Yesus di bukit ya saudara ya. Nah, hari ini kita khusus mau belajar bagaimana sebenarnya sedekah
yang dikehendaki oleh Yesus. Yesus ketika dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia pada waktu itu, dia tidak meniadakan bagaimana sedekah itu harus dilakukan. Dia tidak meniadakan itu, saudaraku, tapi dia justru memperbaiki, mengajarkan lebih dalam lagi kepada orang Israel pada masa itu. Karena sebenarnya pemberian sedekah itu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Yahudi, saudara. Ada 3 soko guru yang wajib mereka lakukan. Yang pertama adalah memberi sedekah, yang kedua berdoa, dan yang ketiga berpuasa. Nah, di dalam perjanjian lama begitu banyak ayat-ayat yang mengatakan bagaimana hal ini diatur, saudaraku, dalam Taurat, dalam hukum Taurat. Jadi kalau kita melihat dalam perjanjian lama bagaimana sebenarnya pemberian sedekah ini, hari ini kita akan belajar kembali, melihat kembali sebenarnya hati Tuhan itu di mana sih? Hati Tuhan itu gimana sih terhadap sedekah ini? Bagaimana itu ditekankan juga pada Yesus pada saat itu. Dia mau mengajarkan sedekah itu tidak ditiadakan, tapi justru diajarkan bagaimana memberi sedekah yang benar, bagaimana hatimu memandang perkara sedekah ini, saudara. Kalau kita bicara tentang sedekah ya saudaraku ya, kita mungkin mulai dulu dari perjanjian lama. Bagaimana dikatakan sedekah ini adalah satu pemberian, satu keadaan, satu pemberian amal kepada orang miskin, orang sengsara dan orang menderita, orang yang mengalami tekanan dalam hal finansial. Sedekah diberikan, wajib diberikan pada masa itu kepada orang miskin. Di masa perjanjian lama, hari ini saya katakan tadi itu adalah wajib. Coba kita sama-sama buka beberapa ayat dari situ. Ayat Imamat 25 ayat 35 mungkin kita bisa baca. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Dengan cepat, Ulangan 15 ayat 7 sampai 11, kita mungkin akan lihat beberapa ayat aja ya. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati untuk menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan lagi, kita coba melihat bagaimana perjanjian baru. Kalau kita membukanya, banyak sekali anjuran yang harus mereka lakukan untuk memperhatikan orang-orang miskin, untuk memiliki belas kasihan kepada orang miskin, untuk memperhatikan orang yang sengsara, untuk mengasihi orang yang berkekurangan, janda-janda, yatim piatu. Saudaraku, itu begitu jelas diajarkan. Dan bagaimana kita dengan jemaat Tuhan, saudara? Saya ingat sekali, berkali-kali Tuhan berkata dalam jemaat ini, orang-orang miskin akan selalu ada di sekitarmu. Bukan berarti kita akan selalu miskin. Mungkin pernah kita miskin datang ke tempat ini, saudaraku.
Tapi Tuhan melalui rohnya, melalui kebaikannya, mungkin sudah semakin diberkati sekarang ini saudara. Tapi hari ini saya mau mengajak kita yang ada saudaraku. Apakah kita masih memiliki belas kasihan itu? Apakah kita masih memiliki kasih itu? Melihat orang miskin di jalan-jalan, di dalam jemaat ini, di tetangga kita, di luar ini. Apakah hati kita sudah tertutup dengan itu saudaraku? Sebelum kita masuk kepada hal yang Tuhan ajarkan, keinginan Dia untuk kita memandang bagaimana caranya, bagaimana yang dikehendaki Tuhan untuk melihat, memperlakukan orang miskin ini saudaraku. Saya mau mengajak saudara, mari kita sama-sama kembali untuk perkara ini. Saya pun ditegur dalam hal ini saudaraku. Kadang-kadang saya membayar parkir itu kesel. Saya merasa aduh baru parkir lagi. Tapi kalau ketika kita memiliki kasih Tuhan saudaraku, tukang parkir adalah banyak orang-orang miskin saudaraku, yang hidupnya hanya cukup mungkin untuk hari itu saja, habis dan dibawa pulang dan untuk makan keluarganya. Tapi betapa seringnya mungkin kita merasa enak-enak kali lah dia itu. Dia miskin bukan karena dia mau dia miskin saudaraku. Begitu juga mungkin pengemis, peminta-minta. Kita bilang banyak orang pengemis lo punya rumah petak, kaya dia, jangan kita mau dibodoh-bodohi. Saudara, sebenarnya itu perkataan kepicikan hati kita saudaraku. Mungkin memang ada, saya tidak pungkiri itu. Tetapi kepicikan hati kita sudah berkata menutup hati, aku tidak mau berbagi, aku tidak mau memberi. Ya pikirinlah hidup kau susahlah kau di situ. Atau kepada orang yang sengsara, orang yang jatuh miskin, orang yang tumpur itu apa bahasa ininya ya? Bangkrut. Ada orang yang memandang orang bangkrut saudaraku. Salah dia lah itu. Hancur-hancurlah dia situ. Dia yang membuat dia bangkrut. Saudara, saya mau mengingatkan kita pada hari ini melalui firman Tuhan. Hati Tuhan Yesus ada pada orang miskin saudaraku. Hati Tuhan ada pada orang miskin. Dan Dia mau mengingatkan kita gerejanya. Jangan engkau menjadi beku hatimu melihat perkara ini. Karena tipu daya dunia ini yang mungkin berbisik di tengah-tengah kita, kaya pun dia, bisanya dia punya HP, bisanya dia punya ini. Padahal mungkin kita nggak tahu HP-nya ini memang digunakan untuk sesuatu, dia mencari makan. Tapi kita cepat sekali menghakimi saudaraku. Orang-orang berkekurangan, kita kadang-kadang bisa juga lihat dari rumahnya, tapi kita menutup mata. Lebih susah aku lagi. Saudara, mari kita sama-sama saudaraku melihat bahwa di mata Tuhan mereka adalah orang-orang yang harus kita kasihi, yang harus kita bagi, yang harus kita perhatikan. Pada masa itu saudaraku, dalam orang Israel, kalau dia panen, dia tidak boleh menghabiskan panennya itu untuk dia. Karena dulu orang Israel itu banyak bertani ya. Jadi banyak di dalam perjanjian lama itu bicara tentang ladang. Betul ya saudaraku ya. Dikatakan kalau engkau panen, coba buka ayatnya dulu ya. Kita sama-sama buka. Di dalam firman Tuhan. Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Imamat 9 ayat 9 sampai 10. Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Terus, juga sisa-sisa buah anggurmu jangan kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut.
Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku, sampai sedetil itu diajarkan saudaraku. Bahwa kalau kau panen, jangan kau merasa, ini kan ladangku, hakku. Loh, gaji-gajiku, bonus-bonusku. Keuntungan perusahaanku adalah keuntunganku. Apa urusanku dengan orang lain? Jangan pernah kita punya hati demikian saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, bagian orang miskin pun ada di dalam kantongmu, ada dalam rekeningmu, ada di dalam rumahmu. Saudara, itulah hati Tuhan saudaraku. Dia sangat sayang kepada orang miskin. Orang kaya dan orang miskin dijadikan oleh Tuhan. Kalau saja saudaraku, gereja Tuhan mengerti perkara ini, sekalipun orang miskin akan datang terus, tapi kita tidak akan terus dibiarkan miskin. Saudara, milikilah hati Tuhan. Saya juga belajar hal ini, bagaimana belas kasihan itu harus ada pada kita. Ketika kita pulang ke kampung, kita lihat saudara kita miskin. Seberapa banyak di antara kita yang menutup mata dengan semuanya itu. Udahlah. Aku pun pulang ke sini pas-pasan uang aku. Tapi adakah hatimu saudaraku melihat orang-orang di kampung itu yang mungkin kehidupannya tidak semua mapan. Banyak yang miskin saudara. Banyak yang kekurangan. Banyak yang sengsara. Tetangga kita saudaraku. Dan saya mau katakan pada hari ini kita harus berubah. Mari, topik kita luar biasa. Kita mau menjadi penurut-penurut Kristus. Tema kita luar biasa saudaraku. Kadang-kadang kita merasa cukuplah hanya gandum aja sama dia. Padahal dikatakan tadi ada gandum, ada anggur, bahkan ada pohon zaitun, buah zaitun. Kadang-kadang kita berpikir ya makan aja cukuplah dia. Ngapain lagi memikirkan untuk yang lain-lain. Tidak layakkah orang miskin kita beri makanan yang lebih enak saudaraku. Tidak layakkah orang miskin juga boleh jalan-jalan minimal ke Sungai Hijau. Tidak layakkah orang miskin saudaraku untuk menikmati itu juga. Mari kita celik mata kita melihat. Jangan egois lagi. Jemaat ini tidak boleh egois lagi. Saya mengerti. Berkali-kali Tuhan bilang, perhatikan orang miskin. Ketika kita sebenarnya mau Natal kemarin, Tuhan ingatkan perkara itu. Tapi tidak ada yang bergerak saudaraku. Tapi mari kita berubah saudara. Ini adalah bagian dari hati Tuhan. Dan dalam Matius 6 ini diajarkan apa yang bagaimana sebenarnya yang Tuhan inginkan. Setelah kita disadarkan, milikilah hati belas kasihan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang sengsara, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang hampir, yang misalnya dia mungkin di PHK, dia tidak punya pekerjaan lagi. Dia tidak punya pekerjaan, atau orang yang tidak punya pekerjaan bukan karena dia malas ya saudaraku ya. Tapi dia memang, atau dia memang buruh bangunan saja yang hanya kerja pas-pasan, gaji harian. Pasti kita banyak bertemu dengan orang demikian. Tapi seberapa banyak di antara kita saudaraku yang memiliki hati itu untuk aku mau berbagi. Karena sebenarnya uangku itu hanya titipan Tuhan, dan di dalamnya Tuhan titipkan juga untuk jatah orang miskin. Untuk jatah orang-orang sengsara. Untuk jatah orang-orang yang membutuhkan. Saudara, kadang-kadang kita merasa, dimanfaatkannya pula aku. Jadi terus-terus meminta. Hei, itu bukan urusan kita saudaraku. Itu urusan Tuhan.
Tapi yang Tuhan minta dari hati kita, terbukalah hatimu untuk perkara ini. Kita melihat tukang sayur, kadang-kadang berapa satu sayurnya Bu? 2.000, 3.000 Bu, 3 lah 5.000. 1.000 pun kita tawar saudaraku ya. Padahal tukang sayur kita tahu untungnya. Ya tetap dia ke dalam kategori itu saudaraku. Tapi mari kita sama-sama berubah. Kadang-kadang gara-gara 500 rupiah kita bisa pindah. Tapi kita mau sama-sama berubah saudaraku. Saya bukan sedang menghakimi saat ini. Karena saya pun pasti belajar untuk perkara itu saudara. Mari kita memiliki belas kasihan. Memiliki kasih saudaraku. Perhatian yang, karena Yesus pun punya hati demikian. Kita kembali tadi kepada Matius 6 tadi. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kewajiban agamamu. Di sini bicara tentang, sebenarnya tentang sedekah, doa, dan puasa itu saudara. Dan juga seperti kita pelayanan, melayani, ada aser, ada pemain musik, ada PW, ada semua ini. Tuhan ingatkan benar-benar di awalnya. Jangan kamu melakukan semua ini, kewajiban agamamu ini, di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Saudara, upah kita kalau hanya karena mau dilihat orang, cukuplah sudah kita terima. Ya kita ditepukin tangan mungkin. Pak Sasden bagus sekali suaranya. Termasuk saya saudaraku pengkhotbah. Kalau saya berkhotbah dengan motivasi di hati saya supaya orang tahu bahwa saya ini bisa berkhotbah, atau supaya ini saya adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, sampai disitulah upah saya. Mungkin ada beberapa yang kagum, mantap khotbahnya, mantap khotbahnya. Itulah upah saya. Tapi kalau kita dikatakan melayani, melakukan kewajiban agama kita, entah kita berdoa, entah kita memberi sedekah, entah kita berpuasa, bukan untuk dilihat orang saudaraku, kita akan mendapat upah dari Bapa yang di surga. Dari Tuhan kita akan terima itu. Tapi kita lanjut dulu ayat 2 lagi. Dikatakan di sini ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya apa saudaraku? Dalam ajaran ini, Yesus benar-benar mengatakan, kalau engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu. Mencanangkan, tahu saudaraku arti mencanangkan? Mencanangkan kata dasarnya apa? Canang ya saudara ya. Canang. Canang itu adalah alat yang dipukul untuk menghasilkan bunyi. Itulah canang. Dia kata dasarnya canang, mencanangkan. Seperti yang di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 yang katakan, saudara ingat? Sekalipun aku memiliki, coba 1 Korintus 13 ayat 1. Apa dikatakan? Di situ ada kata canang. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan, jika engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu. Artinya apa? Jangan gembar-gemborkan. Jangan seperti gemerincing, kau umumkan.
Kau tunjukkan pada orang, aku sudah memberikan. Aku sudah bantu dia. Aku sudah memberi uang sama dia. Aku sudah memberi pinjaman kepada dia. Tak perlu kau canangkan itu, saudaraku. Tuhan katakan dalam ayat 2 tadi, coba kembali ke ayat 2 lagi. Kalau engkau memberikan itu, saudaraku, memberi sedekah itu, jangan kau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Lihat, orang munafik itu adalah orang yang penuh sandiwara. Dunia ini penuh panggung sandiwara. Dia itu munafik, pengen dilihat orang, pengen dipuji. Kalau seorang aktor, kan dari kata teater sebenarnya, teater itu untuk ditonton, ya. Kalau dikatakan kata teater itu untuk ditonton ya saudaraku ya, tontonan. Dia ingin ditonton, diketahui banyak orang. Itu tidak perlu, karena benar-benar ayat 2 ini katakan, jangan kau mencanangkan hal itu. Muncul 2 kali kata jangan, dari ayat 2 sampai ayat 3, dan 1 kali hendaknya. Nanti kita bahas itu saudaraku ya. Jadi jangan menggembar-gemborkan hal itu. Jangan kau pakai status. Sekarang mungkin orang enggak pakai canang ya saudaraku ya, benar enggak? Enggak ada lagi dipakainya canang atau trompet atau menyatakan ini, tapi memakai status, Instastory. Bukan berarti jangan katakan gitu, oh berarti kita enggak boleh dong gitu. Tidak saudaraku, motivasimu apa? Kalau seorang pengkhotbah dia bilang, dia pembicara, dia dimasukin ini gini-gini. Kalau motivasinya supaya orang tahu aku hebat, aku pengkhotbah, aku adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, supaya orang tahu dan melihat mengenal aku. Saudaraku, kau sudah menerima upahmu. Kau tidak akan dapat upah lagi dari Bapa di surga. Tapi kalau motivasimu supaya orang banyak datang dan mengenal Tuhan, betul-betul itu saudaraku, jujur, tulus. Dan Tuhan tahu itu saudaraku. Dengan maksud demikian kau lakukan itu tidak apa-apa. Tadi dikatakan, kita kembali coba. Bagaimana dengan perkataan firman Tuhan ya, di dalam Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Sementara tadi dikatakan jangan dilihat orang. Di satu sisi Matius 5 ayat 16 katakan hendaklah terangmu bercahaya. Artinya apa saudaraku? Di sini bicara tentang motivasi. Mungkin ada seorang bapak atau seorang hamba Tuhan menceritakan bagaimana dia bertemu seseorang dan bisa memberi bantuan kepada orang itu dan orang itu bisa tertolong. Dia sedang memberi teladan. Betul nggak saudaraku? Dia sedang bersaksi untuk memberikan teladan. Membagikan satu kesaksian hidup. Tapi memang tipis itu bedanya. Makanya saudaraku, motivasi itu dilihat oleh Tuhan. Amin. Motivasi sangat dilihat oleh Tuhan. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menutupi siapa dia di hadapan Tuhan dan bagaimana hatinya saudara. Jadi kalau kita melakukan itu, apalagi kayak diakonia, dia kan harus kasih laporan nih, benar gak yang disampaikan? Kadang ada foto, kadang ada uploadan pemberian itu, jumlah, itu harus dilaporkan mungkin ke dalam pelayanan. Bukan itu maksudnya saudara. Tapi lihat motivasimu. Kalaupun engkau melakukan itu kalau supaya orang melihat kami baik, kami hebat, kami sungguh-sungguh, kami melayani. Itu juga saudaraku, kau sudah mendapat upahmu. Jadi jangan kau canangkan.
Yang kedua kali, karena kalau jika demikian, kalau kau melakukannya bukan berdasarkan belas kasihan, saudaraku, kau tidak akan mendapatkan upah dari Bapa di surga. Kau hanya punya upah tepuk tangan mungkin, orang respect kali melihat engkau, orang mengatakan kau baik, bahkan akhirnya kita dikatakan orang yang baik. Mungkin hanya itu aja. Jangan yang kedua di ayat 3. Lihat. Jangan diketahui, demikian Matius 6 ayat 3. Coba. Matius 6 ayat 3 kita lanjutkan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini lebih sempit lagi. Tadi jangan kau canangkan, umumkan. Kau pasang, supaya orang-orang miskin datang dan kau bagi-bagikan. Bukan, saudaraku, ini lebih sempit lagi. Jangan diketahui oleh tangan kananmu apa yang diberikan oleh tangan kirimu. Kadang-kadang kita mikir, apa ini ya? Gimana gak tahu orang satu tubuh. Maksudnya apa, saudaraku? Ini adalah frase hiperbola. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya frase hiperbola. Kiasan, artinya apa? Orang terdekat sekalipun gak perlu kau gembar-gemborkan itu. Apalagi kalau pasangan yang belum seia sekata, belum sehati. Kadang-kadang suaminya pelit banget, istrinya murah hati. Tapi gak boleh, hubungan suami istri harus terbuka. Saudaraku, untuk perkara pemberian sedekah, kau tidak perlu bersehati dengan siapapun. Kau hanya bersepakat dengan Tuhan. Amin. Jika pasanganmu belum bisa menerima hal itu, jangan engkau tidak jadi memberi sedekah, saudaraku. Itu bicara tentang orang terdekat sekalipun. Orang terdekat sekalipun. Jangan kau tidak jadi memberi sedekah atau memiliki hati itu. Karena pasanganmu tidak sepakat dengan engkau. Tidak, saudaraku. Dalam hal pemberian sedekah, kau tidak perlu bersepakat dengan siapapun juga. Itu adalah perintah Tuhan atas hidup kita. Amin, saudara. Berapa banyak mungkin di antara kita, seringkali suami istri belum sehati memberi. Banyak kali lah itu. Ngapainlah segitu, kita aja masih kurang. Makanya kau tetap miskin, saudaraku. Makanya kau tetap tidak berlimpah kebahagiaan. Terus apa lagi? Bicara tentang orang yang terdekat. Ini sama loh satu tuh. Bahkan kepada dirimu, saudaraku. Artinya apa? Kadang-kadang kita memang tidak mau diekspos. Kita tidak buat di Facebook memang. Kita tidak kasih tahu pasangan kita. Kita tidak kasih tahu orang lain. Kita sudah memberi sedekah. Kita sudah memberi sesuatu kepada seseorang. Tapi ketika malam kita tidur, kita mulai merenung, baik kali aku ya. Sudah aku kasih dia tadi 1 juta. Sudah aku kasih dia tadi 5 juta. Sudah aku kasih dia tadi 50.000, baik 50 janganlah ya, kalau mungkin akan berbangga itu pasti karena agak besar gitu. Sudah aku kasih dia tadi, aduh, baik kali aku memang, itulah sebenarnya aku beri itu. Tuhan terima kasihlah Tuhan, baik kali aku Tuhan. Itu pun tidak pantas kau katakan, saudaraku. Itu pun tidak pantas kita lakukan. Kita harus menjaga kerahasiaan itu antara hatimu dengan Tuhan. Sehingga apa? Jika demikian, saudaraku, Tuhan disenangkan dengan segala pemberian sedekah kita, saudara. Tuhan dipuaskan.
Pernah saudaraku berbangga? Kan bisa kita bicara sama diri kita sendiri kan? Kayak Daud juga bicara, hai jiwaku pujilah Tuhan. Karena kita tidak terdiri dari tubuh saja. Ada tubuh, jiwa dan roh. Dan itu akan terus dibawa kepada kekekalan kan gitu. Kecuali tubuh kita. Betul saudaraku ya? Kecuali tubuh kita akan kembali menjadi tanah. Tapi pernah gak kita bicara sendiri akan diri kita? Udah baik kali aku. Puas sekali aku. Udah aku kasih tadi. Persembahan sekian. Puas sekali aku. Saudara, bahkan itulah ayat itu katakan. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya, kepuasanmu tidak layak bagi dirimu. Itu adalah bagian Tuhan yang dititipkan atasmu saudaraku. Untuk mereka yang Tuhan mau kita beri. Terus yang kemudian apalagi saudaraku? Biarlah sedekah kepada Tuhan hanya disembunyikan di dalam Dia. Biarlah perbuatan baik kita diingat-ingat orang lain, tapi jangan ingat-ingat kebaikanmu saudaraku. Bahkan jangan ingatkan orang lain akan kebaikanmu. Ada gitu saudaraku? Kemarin kan sudah ku tolong kau. Sudah ku kasihkan kemarin itu 200.000, kau bilang gak ada beras di rumahmu. Jangan ingat-ingat saudaraku pemberianmu saudaraku. Itu selesai. Rahasia Tuhan dan engkau saudaraku. Jangan kau ungkit-ungkit lagi itu sudah selesai saudaraku. Seberapa banyak di antara kita yang mengungkit-ungkit kebaikan diri kita. Kita harus berubah untuk perkara ini. Kemarin sudah ku tolong dia itu. Kemarin sudah ku kasih sama dia itu. Selesai saudaraku. Jika engkau mau mendapatkan upah dari Bapa di surga, kita harus berubah saudara. Kita harus berubah. Kemudian ayat 4 katakan, puaslah hanya Allah yang sebagai satu-satunya tadi, yang menjadi saksi atas segala kebaikan-kebaikan kita. Cukup Allah saja yang menjadi saksi, satu-satunya saksi dalam kehidupan kita. Untuk segala kebaikan kita. Ayat 4. Tadi jangan ya. Jangan dicanangkan, jangan diketahui tangan kiri dan tangan kanan. Ayat 4 katakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Ini bukan berarti saudaraku, malam-malam lah, tidak ada orang melihat, aku berilah diam-diam ya, supaya ini. Bukan itu maksudnya saudaraku ya. Sama seperti berdoa saudaraku, jika engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu. Ya bukan berarti harus selalu begitu saudara ya. Kadang-kadang di KKR gimana berdoa? Kita berdoa, kita mendoakan orang atau kita berdoa. Itu kan di depan banyak orang. Bukan itu maksudnya saudaraku. Kata tersembunyi. Bagaimana motivasimu saudaraku? Tidak untuk dilihat orang. Tidak untuk pamer saudara. Tidak untuk dibanggakan orang. Bukan berarti kita datang ke tempat yang tersembunyi, kita datang berdoa, teduh. Antara kita dan Tuhan kan? Betul saudaraku, bukan itu juga enggak ini, tapi maksudnya kata tersembunyi di sini, motivasimu harus tulus di hadapan Tuhan. Motivasimu harus benar di hadapan Tuhan. Berikan itu dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Sudah lewat setengah jam saudaraku? Sudah ya? Saya mau tertib. Oh sudah habis. Lihat saudaraku,
Lihatlah saudaraku, kita udah sampai ke ayat terakhir ya saudara ya. Kita dua-duanya tipe ini akan mendapat upah. Tapi yang satu dia sudah menerima upah dari manusia, tapi yang satu lagi akan menerima upahnya dari Tuhan. Bahkan setelah kematian ini masuk dalam kekekalan di rumah Bapa juga upah kita besar. Makanya banyak kata-kata bilang upahmu besar di surga. Tapi jangan takut, orang yang melakukan kebenaran ini, pemberian sedekah yang tulus, memberikan hatinya kepada orang-orang miskin dan orang-orang sengsara, orang-orang tertindas, orang-orang yang teraniaya, orang-orang berkekurangan, saudaraku, dia akan berbahagia. Anak cucunya akan diberkati. Firman Tuhan katakan demikian, berbahagia memberi, lebih baik memberi daripada, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya ada kebahagiaan bagi orang-orang yang mau mentaati firman Tuhan dengan cara yang benar ini, saudaraku. Amin, saudaraku. Tuhan akan memberkati segala pekerjaan dan usahamu. Dalam Ulangan dikatakan, Amsal 25 katakan tidak akan kekurangan. Bahkan dikatakan 2 Korintus 9 dilimpahi dengan segala kasih karunia, berkecukupan. Ini belum dibayar penuh, itu masih di dunia saja. Nanti itu masih DP loh saudaraku. Ketika kita benar melakukannya seperti tadi, motivasi kita benar, nanti di surga pun kita disenangkan Tuhan. Itulah sebabnya ada perkataan Tuhan ketika akhir zaman, kambing dan domba. Ketika dikatakan, berbahagialah engkau, karena ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika engkau haus, kau memberi aku minum. Ketika aku dalam penjara, kau mengunjungi aku. Saudaraku, itu berkata tentang apa, saudaraku? Kepada orang-orang yang demikian kita lakukan sesuatu, Tuhan disenangkan. Tapi motivasimu harus benar. Motivasimu murni, tulus. Rahasia antara Bapa, hatimu, dan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Ada beberapa tingkatan sedekah sebenarnya. Ada orang memberi karena terpaksa. Ada dia rela tapi dia kasih secukupnya aja. Ada orang memberi karena sebelum diminta. Ada orang memberi kepada orang yang tidak dikenal. Mungkin kita ketemu di jalan atau di restoran, kita kasih dia makan. Saudaraku, macam-macam. Ada pemberian secara anonim pada orang yang dikenal, ada juga pada orang yang tidak dikenal. Ada juga pemberian, tingkatan pemberian yang paling tinggi dalam orang Yahudi adalah ketika seseorang mengalami kejatuhan kepada seseorang sebelum orang itu jatuh miskin, saya tolong dia. Saudara, mari kita kembali menjadi penurut-penurut Kristus dalam Matius 6 ini. Bersedekah dengan benar dengan hatinya Tuhan. Bukan untuk dilihat orang. Bahkan jangan tertutup hatimu, buka hatimu sekarang. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan ubahkan aku Tuhan. Kalau selama ini Tuhan aku tidak peduli kepada orang-orang demikian. Saudara, ingatlah, gajimu, rekeningmu, keuntunganmu, ada jatah orang miskin di dalamnya yang dititipkan Tuhan kepadamu untuk engkau berikan. Haleluya. Haleluya. Renungkanlah perkara ini, saudara. Jangan kau ingat-ingat segala kebaikanmu. Cukup kau dan Tuhan. Ya Tuhan. Lebih tinggi dari langit biru,
Sadarkah kita, saudaraku, kasih karunia dan kebaikannya yang sudah Dia nyatakan sebenarnya lebih dari cukup. Pernahkah kita menyadari perkara ini, saudara? Berkatnya yang kita terima, bahkan mungkin sempat membuat kita terpesona, bahkan tidak terpikir oleh kita, itu juga sudah Dia berikan kepada kita. Tapi apakah hatimu masih tertutup kepada orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk mengasihi, untuk memberi sedekah, untuk memberi pemberian, untuk memberi persembahan kepada orang-orang yang membutuhkannya? Buka hati kita sekarang, saudara. Buka hatimu. Berilah sedekahmu. Perhatikanlah orang-orang miskin di sekitarmu. Perhatikanlah orang-orang sengsara, orang-orang bangkrut, orang-orang mengalami tekanan, orang-orang yang mengalami kesusahan. Perhatikanlah, saudara. Mari kita sama-sama mentaati perintah Tuhan ini dengan tidak mencanangkannya, dengan tidak menggembar-gemborkan, atau dengan tidak mencari pujian. Seberapa banyak kita membawa persembahan kepada rumah Tuhan untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Seberapa banyak kita mengisi lumbung-lumbungnya untuk dibagikan oleh para diakonia. Seberapa banyak kita memberikan hati kita untuk perkara ini. Kita gereja yang khusus di hati Tuhan. Mari kita bangkit, saudaraku. Kita berubah. Kita melakukan perkara ini dengan setia, tanpa mencanang-canangkannya atau juga menggembar-gemborkan. Tapi kita lakukan dengan kerahasiaan dengan Tuhan. Tapi kita mentaati perkara ini, melakukannya dengan sukacita. Peduli kepada orang-orang susah, peduli kepada orang-orang sengsara, peduli kepada orang-orang tertekan dan tertindas. Kalau kita bisa mengatakan lagu ini, saudaraku, mari kita sama-sama diubahkan di tahun ini. Kasih setiamu yang kami rasakan. Bagaimana kita bersuka cita ketika kita membayar uang parkir. Bagaimana kita bersuka cita ketika kita bisa memberi lebih kepada tukang sayur jalanan. Bagaimana kita bersuka cita memberikan kepada anak di jalanan. Mereka dalam kebodohan, mereka dalam kemiskinan melakukan semuanya itu. Bagaimana kita memiliki kasih kepada orang-orang yang dikumpulkan di rumah penampungan, orang-orang ODGJ. Mereka terbuang. Seberapa banyak hatimu bisa kau berikan ke sana, berbagi apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Seberapa banyak kau memiliki belas kasihan itu. Mari kita berubah. Perkara itu disukai oleh Tuhan. Mari kita lakukan di tahun ini bersama-sama. Orang-orang miskin akan selalu ada di sekitar kita. Itu kata firman Tuhan. Jatah orang miskin ada dalam kantong kita. Ada dalam dompet kita. Ada dalam hasil panen kita. Ada dalam rekening kita. Jangan pernah tahan-tahan hak orang miskin.
Siapakah aku ini Tuhan? Katakan sekali lagi. Tuhan, sudah demikian Kau memperhatikan kami Tuhan. Ini saatnya kami juga Tuhan bangkit untuk memperhatikan perkataan-Mu pada hari ini Tuhan. Untuk menghidupinya. Haleluya.